Abi Hubes, beliau datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bertanya langsung kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni imra'atun ustahadu fala athuru, apa ada ussalah?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La innama dzalika irkun wa laisa bil haidah, fa idza aqbalatil haidah patrukis shalah, fa idza dhahaba qadruha fagsili angkidam wa shalli." Yang menjadi penjelasan dari Rasulullah itu adalah fa idza aqbalatil haidah patrukis shalah. Ketika datang waktu haid maka tinggalkan salat. Nah, berdasarkan hadis ini, yang pertama yang diharamkan untuk perempuan haid itu adalah haram salat. Yang kedua, qiraatu Quran. Bagi perempuan yang haid haram juga qiraatul Quran, wa masul mushaf, juga memegang mushaf, wa hamluhu, dan membawa mushaf. 5 marra aidan pima yuhramu bil janabah. Dasarnya adalah sesuatu yang telah lewat tentang haramnya sesuatu untuk orang yang junub, yang sudah dijelaskan. Haram baca Quran, haram memegang Quran, haram membawa Quran. Sampai saya jelaskan di situ bedanya memegang dan membawa. Kalau Bapak masih punya ingatan, insya Allah masih ingat. Kalau masih punya ingatan. Aduh. Yang ketiga, al-muksu fil masjid, berdiam diri di masjid. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, bahwasanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala li Rasulullah SAW, nawilinil khumrah minal masjid, faqultu inni haidun, faqala inna haidataki laisat piyadaki, maaf. Satu saat Rasulullah SAW meminta kepada Siti Aisyah untuk mengambilkan khumrah, semacam kerudung, minal masjid, di masjid. Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, ini haidun." Wahai Rasulullah, saya ini sedang haid. Kata Rasulullah, "Inna haidataki laisat piyadiki." Yang haid itu ya bukan tanganmu. Artinya di hadis ini bahwasanya Rasulullah memperbolehkan perempuan haid sekedar lewat, tapi untuk berdiam tidak boleh. Ya. Sebab dengan mengatakan ini haidun ya Rasulullah, aku ini sedang haid, berarti sudah ada larangan untuk perempuan masuk ke masjid. Cuman Rasulullah mengatakan yang haid itu bukan tanganmu. Artinya untuk sekedar mengambil ya, dan keluar lagi itu hukumnya boleh, sekedar lewat. Itu pun diperjelas lagi oleh para ulama ya, haram itu in khofat talwi sahu, haramnya perempuan diam di masjid atau lewat di masjid kalau takut mengotori masjid. Nah, kalau tidak takut mengotori masjid maka itu diperbolehkan. Nah, untuk sekarang ya sudah sudah safety lah, sudah aman ya untuk perempuan itu. Jangankan mengotori masjid, mengotori celana dalamnya juga sekarang itu tidak. Ya, sebab alat untuk memblokir ya. Memblokir kotorannya itu sudah semakin canggih kalau sekarang itu, Pak, ya. Masya Allah. Kecuali kalau kabolosan
Nah, kalau ke bolos mah ya si perempuannya tidak tahu bahwa hari itu dia keluar haid biasanya kalau eta mah kotor Pak. Kalau sudah kesananya sudah aman insyaallah. Terus yang keempat haram tawaf. Dalla ala dzalik ma maram minal janabah. Dan untuk menjadikan dalil yang haid haram tawaf ini sama dengan yang janabah. Artinya yang junub waktu dijelaskan di sana. Kenapa tidak boleh untuk melakukan tawaf? Sebab at-tawaf salatun. Tawaf itu sederajat dengan salat. Ya, hampir sama dengan salat. Cuman bedanya kalau tawaf boleh ngomong. Dan sama-sama pelaksanaannya di dalam masjid. Tuh yang keempat. Nah, nambah lagi wa yahrumu 'alal haid ziyadatun 'ala dzalik umurun ukhra. Dan bertambah untuk perempuan yang haid haram hal-hal yang lain. Yang pertama uburul masjid wal murur pihi idza khafat talwisahu. Yang tadi saya jelaskan. Udah ke atas lagi barusan. Yang di bawah, terus. Nah, jadi kadinya apakah? Ke atas. Itu mau istihad kan? Terus, tawaf. Terus qiraatul Quran terus. Kaluhurkeun tong dilelepkeun tah kitu. Nah jadi kadinya deui. Kang, headna kaluhurkeun sanes ka handap, sanes ngelok. Tah terus. Luhur teuing, Pak. Hep. Nah itu yang nomor 1. Uburul masjid wal murur pihi idza khafat talwisahu. Ini kalau tadi diam, ya, yang pertama diam, yang tambahannya itu adalah uburul masjid. Artinya lewat masjid itu tetap sebetulnya masih haram, tapi lewat masjid haram itu ada qayyid, Pak. In khafat talwisahu, kalau takut mengotori masjid. Kalau tidak takut mengotori masjid itu boleh. Kenapa ketika takut mengotori masjid jadi haram? Li'anna dam najsun, sebab darah itu hukumnya najis. Yang diharamkannya khawatir ya masjid kena najis dari darah tersebut. Nah, kalau aman, nah itu diperbolehkan. Sebab wa yahrumu talwisul masjid, haram hukumnya mengotori masjid bin najasah wa ghairiha minal aqdar, dan yang lainnya dari berbagai macam kotoran. Faida uminat atau faida amanat at-talwis hala lahal murur kama alimta atau kama ulimta. Nah, ini Pak yang suka dijadikan dasar diantaranya tidak boleh makan di masjid sebab mengotori. Cuman masalahnya haram nate mutlak, temunang pisan. Padahal tidak seperti itu. Ya, kalau masih bisa menjaga kotorannya, artinya bisa terhindar dari mengotori masjid, itu masih boleh. Perempuan yang haid haram lewat ke masjid dikarenakan takut mengotori masjid. Ya, dengan darahnya, sebab darahnya itu hukumnya najis. Kalau aman dari mengotori, halal murur, halal untuknya lewat. Tuh, yang dikhawatirkan najis saja ini bisa menjadi halal, apalagi sekedar makanan. Yang makanan itu tidak najis, juga tidak kotor. Apa ya? Nya opieun anu suku bapak dimarakan di masjid kotor teu? Henteu atuh eta mah, berarti boleh. Ya.
Tidak boleh itu makanan dimakan sendiri, yang lain tidak dikasih, eta belegug nu kitu. Ya, ngopi we sorangan ini saja teu dibere gitu. Tah eta mah pikeun sabeuleun milaraan gitu. Ya. Itu boleh. Ya, asal bertanggung jawab setelah makan, ya sampah-sampahnya itu diamankan kembali. Insya Allah tidak masalah. Kumaha cenah lamun anu ngarokok, anu ngudud di masjid, nya sarua wae, Pak. Ya, cuman kalau mengganggu jangankan di masjid, di luar pun tetap tidak boleh dari sisi mengganggunya. Begitu, Pak. Sebab man ududa fi masjidin fahasbuhu ala farain, ya gitu cek tukang udud mah, Pak. Ya. Man ududa fi masjidin, barang siapa yang udud di masjid. Tapi imam maudu, Pak maudu imam. Fahasbuhu ala farain, maka haseupna kapara, Pak. Imam. Itu yang ke-1 tambahannya. Tah, minum boleh. Ada korma juga boleh. Ya, cuman masalahnya jangan saya saja. Milaraan. Untuk tambahan selanjutnya, haram untuk perempuan yang haid itu adalah as-saum. Jelas, puasa. Pala yajuju lil haid antasuma pardon au naflan. Haram, tidak boleh untuk perempuan yang haid puasa baik fardu maupun sunnah. Dalilnya jelas, Pak. Wa dalilu dalik marwahul Bukhari wa Muslim. Hadisnya yang menjadi dasar haramnya perempuan yang haid puasa riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan enaknya di kitab ini, Pak, kalau mau dicari-cari hadisnya dari Imam Bukhari hadis ke-298, yang Imam Muslim hadis ke-80. Bisi Bapak rek nurutan Adi Hidayat teh kali ngapalkeun. Ya. Itu nomor hadis 280 dan nomor hadis 298, nomor hadis 80. Mana bete? Pelan-pelan. Satu lagi. Nah, itu. Hup. Nah, up. Tos. Ini hadisnya, Pak, ya. Kalau Bapak punya kitab Bukhari dan Muslimnya, dilihat saja untuk memperjelas benar apa tidak. Punya kitabnya enggak, Pak? Lamun teu mah geus we ngagugu ka dieu lah tong sok lalieur, ya. Itu. Kalau punya silakan dilihat. Ya. An Abi Sa'id radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil mar'ah. Abi Sa'id meriwayatkan bahwasanya Rasulullah bersabda tentang seorang perempuan, wa qad su'ila an ma'na nuqsani diniha, tentang makna bahwa perempuan itu nuqsanuddin, perempuan itu kurang agamanya. Bahkan di hadis lengkapnya, ya, al mar'ah naqisatul akli wad dini, perempuan itu kurang akal dan kurang agama, kata Rasulullah. Maka proteslah, ya, diantaranya perempuan tersebut protes, kenapa ya Rasulullah kami disebutkan kurang akal dan kurang agama? Kurang akal yang dimaksud Rasulullah bukan bodoh, ya, justru perempuan itu banyak yang cerdas, Pak. Ketika kita dulu sedang sekolah, rata-rata ranking kelasnya awewe, dalalaki mah kalabur wae. Ya, perempuan, laki-laki itu kalau sedang sekolah, masya Allah, ya, mabal we pagawean teh gitu. Nah, ya ketinggali ya pengalaman unggul ya bala ya. Ketika sedang sekolah seperti itulah anak laki-laki. Perempuan itu tekun, disiplin. Maka rata-rata perempuan ketika sekolah itu ya banyak yang 10 besar, 5 besar, 3 besar gitu, ya.
Kalau dari ukuran kepintaran, perempuan itu pintar, tidak bodoh. Tapi yang dimaksud Rasulullah naqisatul akli, perempuan itu kurang akal, sebab yang berperan di perempuan itu bukan akalnya tapi perasaannya. Sehingga perasaannya itu bisa menguasai akalnya. Perempuan ya ketika digombalin nges tunuk teteh Pak. Nah pengalaman. Pengalaman serarea ieu mah atuh entong sim kuring wungkul. Ya. Ya, itu gampangnya perempuan seperti itu. Disentuh saja apa? Perasaannya, disanjung ya gitu, itu luluh Pak. Akalna teh teu main eta teh. Itu berapa kali disakiti, berapa kali diselingkuhi gitu ya, dengan rayuan-rayuan gombal dan disimpanlah di situ sesuatu yang sangat dibutuhkan. Nyata Soekarno Hatta tanu bareureum plek jempe apa tadi sada. Itu Masya Allah. Jadi akalnya itu tidak berfungsi. Bukan bodoh, tapi perasaannya lebih dominan. Ya, ketika ada masalah besar, bukan berpikir, cerik. Nah iya awe telemah nate Pak. Sampai orang-orang jahiliyah dulu ya ada satu kebiasaan ketika diberi kabar bahwa istrinya melahirkan anak perempuan, yang ada itu marah, malu. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadzim. Ketika ada kabar bahwa istrinya melahirkan perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan. Wajahnya itu berubah ya jadi merah padam. Mencek orang Sunda mah lir beusi atah belum bakat tingku keheul pamajikan ngalahirkeun budakna awewe. Sebab pada saat itu aib satu keluarga bahkan satu kabilah ketika melahirkan anak perempuan. Tapi kalau laki-laki Masya Allah ya, itu mengangkat derajat keluarga juga mengangkat kabilah. Riwayatnya ketika Rasulullah SAW beliau lahir ya, hamba sahayanya Abu Lahab lapor kepada Abu Lahab, itu Siti Suwaibah, mengabarkan bahwa Siti Aminah adiknya, kan Abu Lahab itu kakak dari Siti Aminah ya, paman Rasulullah atau uwakna Rasulullah mendi urang dari Arab mah uwa pak paman we sadayana. Rek lanceuk indung lanceuk bapak, adi indung adi bapak, kan di kita mah ada istilah emang uwa. Ya ada paman, ada uwa. Di Arab mah paman semuanya, rek kaluhur rek kahanap oge. Sami wae. Nah, ketika diberitahu bahwa Aminah melahirkan anak laki-laki, pantet teh tesrikna joget, Pak. Ya, Abu Lahab itu sampai bergembira. Bahkan Siti Suwaibah langsung dinyatakan merdeka sebagai hadiah. Kebahagiaannya itu ya sampai memerdekakan Siti Suwaibah yang membawa kabar. Saking pada waktu itu anak laki-laki itu disanjungnya luar biasa. Orang-orang jahiliyah sampai mengatakan ketika anaknya perempuan, wa ma hiya bini'mal walad. Bahasana kasar mun bahasa orang Pak. Wa ma hiya bini'mal walad. Naon sih alusna budak awewe ya, nasruha bukaun wa birruha sarikotun. Nasruha bukaun, pertolongan yang bisa dia lakukan hanya nangis. Wa birruha sarikotun, kebaikan yang dia lakukan itu hanya mengambil uang suaminya. Cek orang jahiliyah matak tersepun awewe nu galede teh kitu Pak ya. Nulunganana ukur cerik, mun tulang tulung teh, mun aya masalah teh lain mikir ngadawan cerik, salaki non tigebrus karena sumur, lain neangan tamang neangan taraje ngadon kokosodan cerik atuh paeh salakina teh, itu lain ditulungan, gitu ngadon lawah rawah riwih ajret-ajretan leweh gitu. Jadi untuk bertindaknya itu lambat, ya itu, tapi perasaannya peka gitu, Pak ya. Wabirruha sarikoh, kebaikannya itu mengambil uang suaminya. Berarti tiba heula Pak, lamun teh mah di imah loba duit leungit
tong nudingkeun tatangga nguku tuyul Pak, tatuyulna teh eta ya si eta tuyul teh gitu da sok apal wae tunan-teuneun teh Pak ya sampai-sampai ketika kita kumpul-kumpul uang terus disimpan ketemu tapi aya nu jujur mah datang pada teh Pak ari ieu artos naon da bulan ieu mah atos dipasihan oh eta mah duit sial cenah Neng nah duit sial kapanggih ku sia gitu teh sabab lamun teu kapanggih mah aman teh Pak ya ya lamun kapanggih mah duit sial sabab geus dicepengan mah entos eta teh Pak rada hese deui gitu nya kan kita itu harus ada uang laki-lakinya Pak Bapak tahu uang laki-laki salah Pak awas kudu aya uang laki-laki Pak Bapak mah kusabab saroleh teuing jeung setruk-setrukna dibikeun ke pamajikan teh geura nya matak lalaki tere saretruk teh duitna beak Pak teh gitu nya punten Pak ya untuk dalam masalah nafkah nanti juga ada di bab nafkah ya seharusnya itu diatur per hari oleh suami sebab berkaitan dengan tamkinnya perempuan tersebut terhadap suami. Tamkin itu memasrahkan dirinya kepada suami. Ya, gugur nafkah dari suami ke istri ketika satu saat si istri itu tidak tamkin kepada perempuan kepada suaminya. Sudah diembargo we poe-poe eta mah tong dibere. Sabab naon teu tamkin. Sehingga kebutuhannya itu per hari dihitung. Ya, apa yang dibutuhkan kasih, apa yang dibutuhkan kasih. Ngan jiga kitu diurang teh hitung-hitungan disebutna nya menitik-tikan gitu cenah lalaki teh gitu nya bikeun we ka pamajikan diurus diatur kege gitu cuman rugina duit dibikeun kabeh suatu saat ditoel nejeh pan urang teh rugi pan belah dinya teh duit eueuh dibere henteu pan eta gitulah istilahna nya aing mah kadinya wae teh memang kitu Pak wa naqisatud terus naqisatuddin. Terus kenapa perempuan disebut naqisatuddin, kurang agamanya? Jawaban Rasulullah, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Kata Rasulullah, perempuan itu kurang agamanya. Diprotes oleh perempuan tersebut, dijelaskan oleh Rasulullah. Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Apakah perempuan ketika dia haid salat atau salat tidak, puasa tidak? Jawabannya tidak. Dengan tidak salat, dengan tidak puasa ketika haid, ini menunjukkan kurangnya amaliyah ibadah. Setelah 1 bulan, itu 1 minggu jelas tidak salat. Jadi perhitungannya sudah berkurang. Kalau melahirkan, itu kan masa nifas sampai ada yang 40 hari, bahkan ada yang sampai 60 hari. Nifas itu libur teh salat. Gitu. Enca teu dikodoan, Pak. Ya, kalau untuk salat tidak dikodok. Tapi kalau untuk puasa itu ada kodoknya. Ya, salat tidak dikodok, puasa dikodok. Terus wa ala dalik ijma. Sepakat para ulama bahwasanya perempuan yang haid tidak sholat dan tidak puasa. Ijma nih Pak. Ijma itu artinya sepakat para ulama. Kesepakatannya seperti ini Pak. Watakdil haid ma pataha min saumil pardi wa ba'da tuhriha. Takdi ngodoan atau artinya mengkodok al haid perempuan yang haid mapata sesuatu yang terlewat min saumil pardi ba'da tuhriha puasa fardu setelah dia suci wala takdi sholah dan tidak ada kodok sholat. Cuman masalahnya hadis ini Pak banyak yang salah dipahami atau kurang tepat dipahami sehingga menjadi dalil sholat tidak perlu dikodok dengan dalil ini ya, dengan dalil ini sholat tidak dikodok dan ini banyak yang menggunakan hadis ini untuk alasan sholat tidak dikodok ya, hadisnya iya Pak
Padahal coba lihat, ini kesepakatan para ulama tinggal. Jadi idza toharot intaha haiduha wajaba 'alaiha shaum. Ketika dia suci artinya sudah beres haidnya, wajib dia mengqada salat walau lam tasil, walaupun dia tidak adus. Artinya tidak syarat puasa itu suci. Ya, contoh misalkan di bulan Ramadan suka ada pertanyaan, Pak, suka ada pertanyaan. Ustaz, abdi teh cenah wengi teh tos barang damel, cenah nyebutna teh kitu bahasana teh sopannya. Tos barang damel cenah barang nambang naon cenah Bu? Heeh, jeung bapana cenah. Nyieun naon atuh sing puguh cing teh suga teh nyieun karawal abdi mah, Pak. Ya, manya teu peuting nyieun karawal atuh parare nyol meureun karawalna. Oh si Pak Ustad mah cenah. Aya kitu kumaha? Nya cenah ku sabab capek teuing, akhirna cenah teu saur abdi teh. Ya, lilir-lilir tos adan eta oge cenah. Ya, ku sabab masjidna di pinggir bumina di pinggir masjid, eta teh lilir teh ku sabab jemaah maca amin bareng pan keur salat teh waladhdallin amin. Abdi teh ruas cenah hararudang ka karahudang. Ya. Teu saur, Pak. Can adus, ya teu saur can adus, ya kondisina keur bulan Ramadan. Kumaha cenah abdi teh gitu. Puasa teu kaburu adus heula gitu. Apakah membatalkan puasa apa tidak? Tidak. Sebab tidak ada syarat untuk puasa suci tina hadas, suci tina najis, ya. Yang ada syarat suci tina hadas dan najis itu adalah salat. Sehingga ketika kita bablas misalkan, ya, itu belum adus, belum mandi besar, keburu masuk waktu subuh, itu puasa lanjut saja, tidak bermasalah. Puasanya sah. Tapi kalau mau salat, mandi dulu, sebab syaratnya salat itu suci dari hadas. Begitu, Pak, ya. Jadi perempuan yang haid mengqada sesuatu yang terlewat dari puasanya setelah dia suci, tapi tidak mengqada salat. Kenapa alasannya? Alasannya, Pak, kenapa puasa diqada? Sebab puasa itu jarang dilakukan. Dalam 1 tahun itu hanya 1 bulan. Dan yang diqada biasanya 1 minggu rata-rata. Tapi salat kenapa tidak diqada bagi perempuan? Itu merepotkan. Sebab salat harus dilakukan tiap hari. Ya, apalagi ketika nipas terlalu banyak yang harus diqada dan itu memberatkan perempuan, maka untuk salat dibebaskan. Begitu, Pak. Nah, Imam Bukhari di sini dari Imam Muslim pun ya menjelaskan kembali walabdu lahu. Lapad hadis ini milik Imam Muslim. An Mu'adah qalat, dari Mu'adah qalat. Lihat, Pak, ini cara memahami hadis, jangan tekstual, lihat sanadnya, ya. Terus siapa yang meriwayatkan hadis ini tentang apa? Sebab kalau tekstualnya iya, Pak, kalau hanya mengambil teks hadisnya seakan-akan hadis itu umum. Kunna nu'maru biqada'i shaum la biqada'i shalah. Kami diperintah mengqada puasa, tidak mengqada salat, sehingga dijadikan dasar bahwa salat tidak harus qada. Bapak pernah mendengar ini? Sering, bahkan alasan teu ngodoan teh sebab ngadenge penjelasan eta. Keur mah hoream ngodoan teh aya dalilan nyepuguh atuh beuki henteu. Gitu, Pak. Ya. Ini hadis, Pak, dari Mu'adah qalat. Mu'adah mengatakan sa'alat Aisyah. Yang bertanya siapa? Laki-laki perempuan? Perempuan, yang bertanya perempuan, Pak. Ya. Radhiyallahu anha, faqultu ma balul haid takdi saum wala takdi salah. Ya. Kenapa perempuan yang haid mengqada puasa tidak mengqada salat? Ini sedang berbicara tentang perempuan yang haid. Jadi hadisnya hanya mengenai perempuan yang haid. Hadisnya ini asbab wurudnya hadis ini berkenaan dengan perempuan yang haid. Khususon ini. Ya, bukan hadis umum ini. Hadis khusus.
Sebab Muadahnya berkata bahwa Siti Aisyah pernah bertanya. Itu ya. Siti Aisyah bertanya, "Ma balul haid takdi saum wala takdi shalah?" Kenapa keadaan perempuan yang haid mengkodo puasa tidak mengkodo salat? Qalat. Aisyah menjawab, "Kana yusibuna dalik ma'a Rasulillah." Kana yusibuna, kana aya yusibuna kena nak ka kami, tak kami itu siapa? Kami itu siapa yang dimaksud? Istri-istri Rasulullah. Ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami istri-istri Rasulullah ketika sedang bersama Rasulullah, ya, panu maru bikodo isaom, kami istri Rasulullah diperintah mengkodo puasa, wala nu maru bikodo isolah, dan kami tidak diperintah untuk mengkodo salat. Jadi hanya untuk siapa? Perempuan. Kecuali lamun bapak memang head pek bae teu dikodo oge. Ya, daimah hanya untuk perempuan yang head. Adapun hadis umum bahwa salat dikodok baik laki-laki dan perempuan, ya, ini nanti di bab salat ada khusus hadis tentang itu. Ya, kata Rasulullah SAW, "Manama aonasiyaha punten, manama an sholatin aonasiyaha pal yusolliha idza dzakaroha la kafarata laha illa dzalik." Tah hadis ieu nu kudu diapalkeun mah Pak. Ya. Artinya begini, manama an sholatin, barang siapa yang tidur. Barang siapa yang tidur. Siapa nih yang tidur? Nu di sisi nu talidur mah Pak. Hanya sok we atuh teu naon rek sare oge teu masalah. Ya, silahkan saja, no what. Tidak apa-apa, tenang saja, slow. Ya, sebab di dalam pengajian itu Pak, yang melek, yang tidur, insya Allah barokahnya sama barokahnya insya Allah. Ya, yang tidur, yang melek, barokahnya sama insya Allah. Tapi kalau ilmunya tidak akan sama. Iya, ilmunya tidak sama, tapi berkahnya sama. Sebab ketika bubar di sini, kata yang di luar pulang ngaji. Moal aya nyebutkeun itu geus sarare, moal aya. Cek nu di luar teh weis hebat cenah, geus ngarajina nepi ka jam sakieu. Padahal di masjidna teh jadi barokahna mah sarua, nu sare teh kabawa ku nu beuntak Pak teteh nya. Mangga bade dilajeng teh sawios abi mah teu nanaon teu masalah teh. Mangga wae. Nya, ngan teu kira-kira we atuh nya. Sim kuring ngocoblak Bapak sare mending ngeunah kitu tah ya. Aduh, Masya Allah. Mana mah bisi salah denge Pak, nggak bisi teu jelas gitu, ya. Apaan ti payun kusim kuring pernah didongengkeun, ya. Kusabab di juru, aki-aki ngadenge nate rada kurang jelas, dasa sajelas-jelas ngege ceuli aki-aki atuh Pak, ya. Eukeur mah aki-aki di juru jauh bari nunutan, pan nangkapna teh teu pati beres. Ceuk kiaina teh para bapak sadayana disunatkan sebelum sholat itu nyusur heula. Terang nyusur. Aduh tinggalin tadi mau dipakai. Siwak. Sebab sholat yang pakai siwak itu lebih utama, lebih baik daripada 70 rakaat. 2 rakaat yang pakai siwak nilainya 70 rakaat dibanding tidak pakai siwak. Makanya Rasul menekankan bersiwak. Cuman di kita siwaknya itu tidak berlaku. Kenapa di urang teh teu biasa Pak? Teu biasa. Sebab urang mah geus ngalap cukup ku odol jeung ku sikat. Ya, ketika kita wudu gosok gigi dulu. Memang dalam pandangan fikih aslu sunnah yahsulu. Asal sunnahnya dapat. Tapi keutamaan sunnahnya tidak. Sebab keutamaan sunnahnya tetap pakai yang dipakai Rasulullah, yaitu kayu arok.
bukan kayu siwak, kayu arok. Siwak itu pekerjaannya, siwak itu ngosok huntu, siwak karena alatnya kayu arok. Ya memeser kayu siwak sanes. Ya ada siwak mah pekerjaannya. Itu ya. Nah, itu Pak, ketika pakai siwak 70 rakaat bandinganana. 2 rakaat yang pakai siwak sebelumnya itu 70 rakaat lebih baik daripada yang tidak pakai siwak. Gitu Pak. Jeung deui ku urang Indonesia mah siwak teh digantian ku udud. Jadi orang Arab mah di tangannya itu pegang siwak, orang Indonesia mah ji samsu teh kieu we lain nyiwak ka ngararudud gitu tah nya. Tah punten Pak. Bahasa Sundana nyusur. Yo sunat memeh salat teh nyusur. Pan kadenge kudu nunutan mah nyusu heula teh. Sia geuningan rek salat teh sunat nyusu. Tuh kan jadi salah tafsir ka ditu teh. Pan ngaripuhkeun nu di imah Pak kejadianana teh. Naon sababna? Sabab setiap rek salat genyol, rek salat genyol deui nya. Nya pan akhirna tungtungna si ninina teh protes. Naon sababna? Heuh da dikenyot ku aki-aki minang-minang teuing mah sapoe 5 kali teh nu wajibna. Kumaha lamun rek jeung nu sunatna? Pan saminggu ti harita teh peurih si nini teh teh. Nya sunah-sunah ge kieu-kieu teuing mah cenah ampun. Itu nah ternyata salah denge teh Pak. Kadengena nyusu heula padahal nyusur heula. Tak tong sare ari ngaji Pak, moal bener. Jadi salah denge. Nih, hadis yang tadi tentang kodok keun heula antep nu kitu mah. Nya. Man nama an salatin, barang siapa yang tertidur meninggalkan salat, au nasiyaha atau lupa salat. Pal yusolliha itu fil amar ya, fil mudhari makna amar sebab ada lam amar di situ. Pal yusolliha maka salatlah ya, maka salatlah idza dzakaroha ketika dia ingat. Bapak bang blas ya salat subuh da geus ngarona teh geus gapleh peuting teuing ya, hudang jam 8 subuh teh salat teh jam 8. Pal yusolliha idza dzakaroha. Salatlah ketika dia ingat. La kafarat laha, tidak ada kafarat untuk melunasi, untuk membayar salat yang ditinggalkan ya, illa dalik kecuali salat. Artinya ketika ditinggalkan gantian dengan salat namanya qada. Cuman aya deui nu ngabantah. Itu kalau tidak disengaja, ketiduran atau lupa. Kalau disengaja mah tidak perlu katanya. Aya nu kitu. Ya, eta teh otakna tibalik nu kitu, Pak. Ya. Pipikiranana kudu kieu. Boro-boro dihaja, teu ngahaja wae, poho kasarean di kodoan, komo ngahaja, gitu maksudna. Entong dibalikeun logikana. Eta mah da kapohoan, eta mah kasarean. Kudu dikodoso teh nu ngahaja mah teu kudu belegug nu kitu teh Pak. Terang belegug. Otakna konslet nu kitu teh Pak. Ya, kenapa tekstual dia? Punten Pak, makanya kudu diajar usul fikihna. Ya, ieu teh kana kias ke lumpatna, kiasna kias aulawi namina. Ya, yang biasa-biasa saja tidak disengaja dikodok apalagi yang biasa, gitu logikana lain dikahanapkeun tapi dikaluhurkeun. Contoh seperti dalam Al-Qur'an, wala taqul lahuma uf wala tanharhuma. Yang dilarang itu mengucapkan ya, dan juga membentak. Yang dilarang itu cuman itu Pak. Najong ngepret ngadegungkeun teu aya dina Al-Qur'an. Apakah menerjemahkannya yang tidak boleh itu hanya hanya membentak, ngepret najong ngadogungkeun menang kusabab eueuh dina Quran? Kan tidak seperti itu. Makanya disebutnya kias aulawi, lebih atas. Hartina kieu Pak, boro-boro nyabok najong ngadegungkeun, nyebut wae geus teu meunang, membentak saja sudah tidak boleh, apalagi yang lebih dari situ. Itu da itu aya apa nu negdreg jika kitu teh. Tapi da jeung nu negdreg mah hese. Aku masih we.
Itu dari sebab akhir-akhirnya untuk ibadah itu ya silahkan berdasarkan keyakinan masing-masing. Cuman ijma jumhur ulama ini Pak, ya, bahwa sholat yang terlewat harus diqodho. Gitu ya. Jangan dengan alasan kunna nu'maru biqodoi saum la wala nu'maru biqodoi sholah dijadikan hadis umum. Hadis ini berkaitan dengan perempuan, ya, yang sedang haid. Itu sholat tidak wajib, puasa tidak wajib. Ketika sudah beres, ya, puasa kodok, sholat tidak. Dan ini berkaitan dengan pertanyaan Siti Aisyah. Dan Siti Aisyah mengatakan, kami istri-istri Rasulullah ketika bersama Rasulullah, ini yang beliau perintahkan kepada kami. Nu'maru biqodoi saum la nu'maru biqodoi sholah. Yang bertanya perempuan, yang menjawab pun perempuan. Ima urusan awewe Pak hadis ieu mah. Ya, dah hadis nu umumna nu tadi. Terus banyak juga hadis-hadis yang lain Rasulullah pernah ketiduran. Ya, pernah ketiduran kesiangan, ya, di waktu di dalam satu perjalanan Rasulullah pesan kepada Bilal, Bilal kamu jangan tidur. Ya. Nanti kalau tidur semua nanti kesiangan. Kata Bilal siap. Yang lain tidur. Ya, Rasulullah juga tidur. Bilal ngajaga. Nya sajam 2 jam mah kuat kene. Itu semakin malam larut dingin orang lain tidur, dia juga ngantuk Pak. Tungtung nama lep perem sararea. Ya, yang pertama bangun itu Rasulullah sebab matanya tersinari oleh matahari pagi. Rasulullah bangkit. Ternyata sahabat yang lain masih tidur. Subuh kaliwat. Tak berarti anu sok subuh kaliwat teh sunah, dar Rasul ge pernah. Arek kitu nafsirkeun. Tuh awas sok kamarana wae. Berarti sunnah Rasulullah ge pernah kaburangan. Awas lain kitu nafsirkeunana. Sebab lupanya Rasulullah, kesiangannya Rasulullah itu syariat. Hanya contoh sebab Nabi mangan sakali-kalina harita. Jadi syariat kepada umat kalau terjadi seperti ini yang dilakukan. Kalau terjadi seperti itu ini yang harus dilakukan. Kata Rasulullah, bangun semua, ke air semua, wudu semua. Wudu sadayana. Bilal adan qomat salat berjamaah ngodoan salat subuh. Tuh itu riwayatna teh entong nguyak ke dina hadis ieu hayo nguyak celepeung nu kitu ngaranna Pak. Ya, itu banyak hadis yang berkaitan dengan masalah qada salat. Tapi tetap abdi marek ieu hadisna mangga no what. Tidak apa-apa, silakan saja. Cuman pelajari dengan lengkap hadis ini, jangan teksnya saja yang dipelajari, asbab wurudnya, sehingga ijma ulama di sini tidak bisa ditolak dan tidak boleh ditolak sebetulnya ijma itu sebab kesepakatan bersama. Ya, untuk kita orang-orang awam, ya, daripada mengikuti pendapat personal, lebih baik mengikuti pendapat ijma, kesepakatan para ulama. Alaikum bisyawadil a'dham. Angkat sedikit Pak. Wala ala hikmah dalik fi dalik la alal hikmata fi dalik anna salat taksiru payasuku qadawha bihilafi saum. Nah, yang menjadi alasannya, hikmahnya kenapa salat tidak dikodok, puasa dikodok, anna salat taksuru, salat itu banyak, ya, payasuku qadawha, maka masakat kodoknya berat. Yaitu bihilafi saum, beda dengan puasa. Alasannya itu puasa dikodok dikarenakan sedikit, sholat tidak dikodok dikarenakan terlalu banyak. Terus yang terakhir, yang keempat, yang ketiga, terakhir nih Pak. Ya, yang diharamkan untuk perempuan itu al-wat'u, al-jima, wati, ngawati. Wati itu artinya jima. Makanya hati-hati kalau bapak punya anak perempuan dikasih nama Wati. Ini namanya, artinya Wati itu, hati-hati. Jima artinya saha cewati, aduh masya Allah eta Wati. Anu apal maseri we beuh ece ngaran teh jeung Wati sagala. Wal istimta'u, dan istimta. Istimta teh kalau orang Sunda itu biasa mengartikannya teh ngalap suka.
ngalap suka teh menikmati Pak. Wal mubasyarah jeung paantel kulit bima baina surah warukbah antara bujal jeung tuur. Bahasa fikih terada apik Pak, antara bujal jeung tuur. Luhur di luhur hanapeun beuteung teh Pak, ti hanap luhureun keuneng. Pandirinya teh aya leuweung. Eta teh sayang manuk cangkuri. Apal di nu kitu mah nya moal poho. Ari hanca mah poho. Ai cangkuri leungna mah teu poho. Ampun ya Allah. Itu yang ketiga haram diwati. Tidak boleh diwati. Artinya tidak boleh berhubungan badan. Li qaulihi ta'ala. Hadisnya firman Allah Subhanahu wa taala. Fa'tajilun nisaa fil mahid. Menjauhlah ketika istri sedang haid. Wala taqrabuhunna. Ojo den parek-parek cenah kitu teh nya. Tong deukeut, tong deukeut-deukeut. Jeung awewe teh hatayat hurna setelah sehingga dia suci. Faidat fa'inta toharna, maka ketika dia sudah bersuci fa'tuhunna, maka datangilah dia, datangilah. Rek naon datang teh? Eta boleh min haitsu amarakumullah, di tempat yang diperintahkan oleh Allah. Walaupun istri kita halal, maaf, harus di tempat yang diperintahkan oleh Allah, jangan ke tempat yang lain-lain. Hanya mau diul walad, yang boleh itu tempat keluarnya anak, bukan tempat keluar yang lain-lain. Itu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, sebab Allah mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Nah, surah Al-Baqarah ayat 222, wal murad, dan yang dimaksud bi'tizalihina, menjauhi perempuan itu adalah tarkul wat'i, meninggalkan ngawati ya, dijauhan deh. Bukan seperti orang-orang Yahudi, maaf Pak, ini asbab nuzulnya ayat ini ya. Orang Yahudi itu ada satu adat, ketika anggota keluarganya yang perempuan, baik istrinya, ibunya, anaknya, mantunya misalkan, di dalam satu rumah ketika haid dikucilkan Pak, dikucilkan, dikarantina, atau istilahnya di apa, hari itu teh Pak, diisolasi, dikeluarkan ti bumi eta dengan alasan perempuan haid itu membawa sial, tidak boleh ikut bareng dengan keluarga, makan misah, tidur misah Pak ya. Maka hal tersebut sampai ke telinga para sahabat dan ditanyakan kepada Rasulullah, apakah iya perempuan yang sedang haid harus dijauhkan dari lingkungan keluarga, tidak boleh makan bareng, tidur bareng, kumpul bareng. Itu kan selama haid, ada yang 1 minggu, ada yang 15 hari, 2 minggu ya, itu kan menyiksa. Akhirnya turunlah ayat ya, yas'alunaka anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurna. Ayat ini menjelaskan ya bahwa haid itu adalah sesuatu yang biasa dialami oleh perempuan. Ketika perempuan sedang haid, menjauhlah, jangan kau gauli. Hanya itu saja, tidak boleh digauli saja. Adapun aktivitas itu masih bisa bareng. Tidur bisa bareng, makan bisa bareng ya, tapi jangan diganggu. Etana wungkul tong diganggu teh Pak. Lamun area yang lain boleh diganggu ku Bapak kalau diizinkan. Nya bae nu belah dieu, mah nganu eta mah ulah wayahna. Jadi tidak boleh itu hanya di yang tadi itu, sayang manuk cangkuri leungna nu teu meunang mata. Nu sejen-sejen mah Pak, rek jalan-jalan ke puncak gunung silahkan saja. No problem eta mah nya, no what deui wae Pak. Ya, yang tidak boleh itu saja. Yang lainnya boleh. Gitu Pak. Terus di sini Pak, ya, ada satu lagi, Abu Daud mengatakan an Abdillah bin Sa'ad
annahu sa'alan Nabi SAW ma yahullu li min imraati wa hiya haidun. Kata Sa'ad kepada Rasulullah, apa yang halal bagiku dari istriku ketika istriku sedang haid. Ini kan pertanyaannya lebih spesifik ini Pak. Apa yang halal untukku dari istriku yang sedang haid? Kata Rasulullah, laka ma fauqal izar. Laka halal bagimu, boleh bagimu ma fauqal ijar, sesuatu yang di atas kain sarung. Jadi lamun di luhureun sarung mah pek wae nu dihanap itu naon anu kitu teh tah truk taproboden eta dilarang parkir di sebelah sini. Kalau yang lainnya silahkan saja. Tuh. Jadi Islam istilah lebih ringan dalam hal ini. Orang Yahudi itu dikucilkan Pak, ya dianggapnya pembawa sial, gitu, ya. Di orang mante. Al ijar asab aladi yasturu wastal jismi. Ijar itu pakaian yang menutupi tengah badan. Wa maduna dan perkara yang di bawah. Wa huwa ma baina surah wa rukbah goliban. Sarung itu dipakainya dari tengah ke bawah dan menutupi yang itu. Nah, izar itu. Sarung Pak, izar teh. Maka ada kitab judulnya Fathul Ijar. Fathul Ijar itu adalah membukakan sarung. Kalau membuka sarung berarti membukakan yang di dalam sarung. Ya, dan itu khusus pembahasannya 17 tahun kagigir. Itu Masya Allah. Lebih bagus Pak, luar biasa. Insya Allah sim kuring wani ngajamin ngaji kitab eta moal anu HS. Yakin sim kuring Pak. Ya, sebab pernah dibuktikan ngaji kitab eta eueuh nu sarare. Malolotot. Ya, sebab hayangnya pisan nu kitu mah. Oh, kieu. Ini waktunya kapan? Tempatnya di mana? Itu kan diatur, Pak. Gayanya seperti apa? Ada di situ. Manfaatnya, efeknya dan lain sebagainya dijelaskan di situ. Cuman banyak yang mengeluh Pak ketika ngaji kitab eta teh. Nah, ari geus kolot ka karek nyaho. Cenah kitu kaluhanana teh gitu tah. Tuh, nah kudu jadian deui gitu jeung nu anyar cenah dipraktekeunana aya Pak. Aya nu mengeluh, yakin bakal mengeluh gitu kaduhung ngaji kitab eta geus kolot. Nya, coba lamun baheula cenah. Aduh, jigana teh ye. Nya. Eta mah ngajina khusus, jangan ngaji terbuka seperti ini. Khususon eta mah nya tong terbuka. Repot eta kajelaskeun dada. Nya eta mah kudu nyorogeun eta mah khusus gitu. Ayam bodas, gula bodas, kain bodas eta mah. Khususon. Itu Pak ya. Jadi masalahnya cuman ini kesepakatan ulama. Ada satu madhab yang memaknai bahwa hatayat hurna itu bukan sampai mandi tapi sampai berhenti darah. Walaupun belum mandi itu sudah boleh. Ya, hatayat hurna itu ketika sudah berhenti darahnya tapi belum mandi. Seperti isuk-isuk ya dikontrol teh geus saat. Ya gitu. Can mandi wae engke we cenah mandina rek salat. Nah, kusabab dari bapak geus tangseng misalkan gitunya asal geus darahan menurut ulama tersebut boleh. Itu madhab Hanafi. Madhab Imam Hanafi menetapkan tidak usah mandi dulu. Ya, engke mandina dirapelkeun we sakalian. Jadi mandi adusna teh satu kali mandi dua hadas besar yang hilang. Jadi satu kali mendayung, nah gitu ya. 2-3 pulau terlewati. Asa cocok itu Pak amun ada rada kabar-kabar teuing mah teh gitu. Ya. Itu madhab Hanafi. Tuh kaduhung aing mah ngadengin ka kara ayeuna di sarua ieu oge. Ya, sebab karunya Pak. Ya logis pendapat ini logis Pak. Kenapa? Ayeuna perempuan setelah haid terus adus, ku bapak dipaksakan mani deui matak hareeng eta teh. Ngageringan Pak. Ya, ari teu mani heula da bapak teh teu apal murku sunu we kieu tungtuna kan indung budak teh karunya mani heula geus mari teh mangga mani deui kan watir. Hamur sampo, hamur sabun, lieur kana sirah.
Tuh, coba pendapat ieu Abu Hanifah asa eces ieu mah ieu. Kitu nya Abu Hanifah mah hatayat hurna teh hatayak tokna. Ketika darahnya sudah berhenti darah. Qoblal gusli sebelum mandi itu boleh silakan. Kalau sudah berhenti silakan. Nah what? Boleh. Kenapa? Sebab pada kenyataannya pendapat madhab Hanafi banyak dipakai oleh orang-orang yang bermadhab Syafi'i. Contoh, kalau bulan Ramadan di sini zakat fitrah pakai apa? Uang apa beras? Mayoritas. Uang itu pendapat siapa? Hanafi. Sebab 3 madhab yang lain, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyatakan tidak sah dengan uang. Sebab zakat itu harus dengan makanan pokok. Kalau di kita berarti beras. Tapi pendapat beliau itu istilahnya tidak dianulir, Pak. Pendapat Abu Hanifah berdiri sendiri, dia bertanggung jawab dengan pendapatnya itu. Ayeuna Bapak zakat fitrah rukun Islam, Bapak geus wani ku duit, ai palebah dinya teu wani gitu. Duh, rada ieu mah teu asa teu enakeun. Cek saha teu enakeun mah aya puguh. Itu nya langsung weh madhab Hanafi nih tuh gitu kan ya boleh ya sebab begini Pak, mengambil sebentar yang tidak boleh mencampurkan madhab itu begini maksudnya Pak ya, harus dipahami nih ya, tidak boleh mencampurkan satu madhab dengan madhab yang lain, itu mengambil hal-hal yang mudah-mudahnya dalam satu masalah, itu yang tidak boleh. Sholat dengan wudhu ini kan satu masalah, satu rangkaian. Nah ini tidak boleh Pak. Wudu Syafi'i pabatalan Maliki. Ora oleh. Ya, teu meunang ieu mah. Engke salatna teu sah, dianggap kedua-duana teu sah. Wudu na madhab Syafi'i pabatalan madhab Maliki misalkan. Wudu madhab Syafi'i anu biasa ku Bapak dipigawe, anu biasana ketika mengusap kepala cukup sebagian saja. Itu madhab Syafi'i. Ya. Cuman madhab Syafi'i bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan batal. Hanafi ya bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan tidak batal, tapi wudunya harus semuanya diusap, jangan ada yang terlewat. Ari wudu nasakieu tah nya gitu. Ari naon pabatalanana lalaki jeung perempuan teu batal. Ieu kedua madhab moal diaku. Tidak akan diaku. Cek madhab Syafi'i, iya wudunya betul. Cuman maneh nah habat sholat pan tadi teges antal jeung pamajikan maneh. Batal sholat teh. Cek Hanafi teu batal paantal kulit cek Maliki teu batal paantal kulit awe jeung lalaki. Ngan sholat maneh teu sah sabab tadi wudu maneh ngusap saeutik tuh. Jadi yang tidak boleh itu ya mencampurkan madhab, mengambil yang mudah-mudahnya saja. Ditarjeh deui ieu. Ngarah ngeunaheun nu ieu itu yang oleh para ulama di apa istilahnya hati-hati. Kalau beda masalah boleh, beda masalah. Salat murni madhab Syafi'i. Terus masalah zakat mau ikut ke Hanafi boleh, zakat jeung salat teu sarua Pak. Beda qodiyah istilahnya dalam ilmu fikih dan itu boleh. Tapi yang paling baik itu adalah yang konsekuen terhadap satu pendapat dari A sampai Z, itu yang lebih selamat. Kenapa? Mempertanggungjawabkannya jelas. Ieu nu sok ulad alid kartu ka dieu jadi lieur teh nu kitu teh. Nya ari teh. Saya mah dalilna madhab Rasulullah nya kalempek wae teh jadi masalah gitu. Nya ngan nyahona ti saha eta teh pan anger ti guruna lin. Taklid keneh teh nu kitu teh namina teh. Nya. Maka belajarlah untuk konsekuen. Ketika ada sesuatu yang memang masih rumit, tidak mengerti, tidak paham, boleh mengambil pendapat yang lain selama masih ada di dalam madhab yang 4, dan itu insya Allah ditolerir Pak ya. Kalau muncul orang masih katanean ku madhab nu 4 insya Allah boleh. Yang tidak boleh itu selain yang 4, seperti misalkan daud dohiri jangan dipakai, sebab para ulama pun istilahnya pendapat daud dohiri itu dijauhkan. Daud dohiri teh kieu Pak, yang segala sesuatunya harus ada teksnya. Lamun tekna kitu tidak boleh dirubah. Seperti yang haram itu daging babi, berarti selain daging babi halal, anjing ge halal.
Bapak pernah mendengar fatwa seperti itu? Ada. Saya jelaskan saja, itu MTA. Ya, Majelis Tafsir Al-Qur'an. Hati-hati Pak kalau Bapak melihat Majelis Tafsir Al-Qur'an. Judulnya halus Pak. Bahkan bisa menarik jemaah yang awam itu bisa masuk sebab Majelis Tafsir Al-Qur'an. Masya Allah. Dan itu menyesatkan Pak. Ya, padahal lain Majelis Tafsir Al-Qur'an Pak, Majelis Tafsir awut-awutan. Sebab dia hanya menggunakan logika dan tekstual saja. Bahkan ketika para ulama sudah menetapkan seperti ini pun tidak segan-segan dibantah dengan alasan Quran tidak berkata seperti itu. Itu bahayanya Pak. Hati-hatilah, hati-hati ya. Kita ikuti saja yang muktabar, artinya yang sudah disepakati oleh dunia Islam. Jangan keluar dari situ. Hati-hati, bahaya. Begitu Pak. Tos lami teuing lah. Ieu nu nunutan karunya geus cenghar deui. Bisi bade diteraskeun mangga. Cekap sakitu insyaallah ya, bulan depan kita lanjut. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, diberikan kekuatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.